Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Mardiana dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar keSD-an yang berjudul tentang meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran pencahayaan melalui media infokus pada kelas 4 SDN 020 Kuala Gading. Yang pertama yang akan saya bahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan teori, ada deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Metode penelitian dan akan diakhiri dengan penutup. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil media infokus dalam pembelajaran pencahayaan, karena minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar masih sangat kurang, sehingga prestasi penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran pencahayaan itu masih rendah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu ada 3. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya itu masih kurang. Yang kedua, guru masih menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, minat belajar siswa masih lemah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil, apakah menggunakan metode media infokus dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran pencahayaan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam materi pembelajaran pencahayaan ini dengan menggunakan media infokus. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2, ada segi teoritis dan segi praktis. Segi teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran berupa ilmu pengetahuan, sedangkan praktis dapat memperoleh ilmu. Selanjutnya, di sini ada tinjauan teori. Tinjauan teori yang pertama itu ada deskripsi teori. Deskripsi teori itu ada minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Sedangkan pencahayaan yaitu dengan menggunakan pencahayaan yang sengaja untuk mencapai efektivitas dan estetika. Selanjutnya yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir, alur kerangka berpikir ini diperoleh berdasarkan pengalaman penelitian dalam mengajar dan mengamati metode pencahayaan di kelas 4, lebih banyak berpusat ke guru dan ke siswa. Hanya sebagai pendengar, kondisi seperti ini mengakibatkan siswa merasa bosan dengan pembelajaran pencahayaan. Akibatnya, hasil belajar siswa menjadi rendah. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis berdasarkan landasan teori, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaran discovery dapat membantu siswa belajar memecahkan masalah sendiri melalui percobaan, sehingga siswa mampu
meningkatkan hasil belajar pencahayaan siswa di kelas 4 SD Kuala Gading. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan penelitian tindakan kelas, karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Sebab mengembangkan berbagai suatu teknik pembelajaran terhadap diterapkan dan bagaimanakah hasil yang diinginkan dapat diterapkan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi itu sebagai keseluruhan data baik yang nyata maupun yang imajinasi. Sedangkan populasi sampel jenuh itu populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih dari 100 orang, maka bisa diambil dari 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi. Selanjutnya, prosedur penelitian. Kegiatan penelitian ini diawali dengan persiapan dan diakhiri dengan pembuatan laporan. Instrumen penelitian di situ ada tes, dan non-tes. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data penelitian tindakan ini untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan dalam pembelajaran menggunakan discovery sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif dan kuantitatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.